F. Bahasa dengan perwatakan merupakan bahasa yang penting pula disebabkan perwatakan atau penokohan merupakan alat pergerak tema atau pembentuk alur. Analisis perwatakan dapat dimulai dari cara perwatakan itu diperkenalkan sampai kepada kedudukan dan fungsi perwatakan atau penokohan. Di samping itu, analisis perwatakan harus dihubungkan dengan tema, alur, dan konflik. G. Kajian gaya penulisan dan statistika dilakukan dengan maksud untuk melihat perannya dalam membangun nilai estetika. Di samping itu, harus diingat bahwa peran bahasa dalam karya sastra amat penting, sebab tidak akan ada sebuah karya sastra tanpa adanya bahasa. Kejayaan sebuah karya sastra terkait dengan kejayaan pemakaian bahasa di dalamnya, dalam analisis aspek estetika, di samping memperhatikan aspek kebahasaan figuratif dan bahasa simbolik yang abstrak yang kadangkala menyarankan sebagai makna. Harus disadari bahwa ada pertalian yang pekat antara gagasan atau tema dengan bahasa yang mewadahinya. H. Analisis sudut pandang juga merupakan hal lain yang mesti dilakukan dalam menjalankan pendekatan struktural. Sudut pandang adalah penempatan penulisan dalam cerita. Analisis tentang ini harus dilihat pula kesejalanannya dengan tema, alur, dan perwatakan. I. Komponen latar atau setting juga mendapat sorotan baik yang menyangkut latar tempat, latar waktu, maupun latar sosial budaya. Peran latar dalam bentuk konflik dan perwatakan amat penting karena itu harus dilihat pertaliannya. J. Satu hal yang perlu diperhatikan pula adalah masalah proses penafsiran. Selalu saja proses penafsiran itu menjadi bahan perdebatan yang hangat, karena ada yang berpendapat bahwa komponen yang membangun karya sastra hanya akan mendapatkan makna yang sebenarnya bila komponen itu berada dalam keseluruhan yang utuh. Sebaliknya, karya seutuhnya itu dibina atas dasar makna komponen-komponen. Mengenai hal ini, TU 1984 halaman 123-124 menjelaskan bahwa interpretasi keseluruhan tidak dapat dimulai tanpa pemahaman bagian, tetapi interpretasi bagian mengandalkan terlebih dahulu adanya pemahaman dan keseluruhan. Tetapi dalam praktek hal itu dipecahkan secara dialektik bertangga dan lingkar bersifat spiral, mulai dari interpretasi menyuruh dan bersifat sementara, berusaha untuk menafsirkan unsur-unsur yang kemudian akan membantu kita untuk memperbaiki pemahaman keseluruhan karya sastra tersebut. K. Di dalam melakukan interpretasi harus melalui dalam kesadaran bahwa teks yang dihadapi mempunyai kesatuan, keseluruhan, dan kebulatan makna, serta adanya koherensi intrinsik. Kesatuan makna itu hanya bisa dilihat bila diberikan tempat yang wajar untuk melakukan penafsiran komponen. Bila seorang membaca tidak berhasil mencapai interpretasi integral dan total, tinggal hanya dua kemungkinan: karya itu gagal atau pembaca bukan pembaca yang baik. Kemungkinan yang ketiga tidak ada. TU tahun 1984 halaman 125. 3. Pendekatan moral. Pendekatan moral bertolak dari asumsi dasar bahwa salah satu tujuan kehadiran sastra di tengah-tengah masyarakat pembaca rupanya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya, berpikir, dan berketuhanan. Memang karya sastra tidak hanya berupa gagasan, tema, dan pesan-pesan tertentu. Dengan pendekatan moral ini, peneliti hendak melihat sejauh mana sebuah karya sastra itu memiliki moral. Moral dalam pengertian filsafat merupakan suatu konsep yang telah dirumuskan oleh sebuah masyarakat bagi menentukan kebaikan atau keburukan. Karena itu, moral merupakan suatu norma tentang kehidupan yang telah diberikan kedudukan istimewa dalam kegiatan atau kehidupan sebuah masyarakat. Dari gambar tentang kriteria kata moral di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan ini menitik ibaratkan misi sastra sebagai alat perjuangan meningkatkan mutu kehidupan umat manusia, meningkatkan budi pekerti masyarakat. Metode atau langkah kerja pendekatan moral adalah sebagai berikut. A. Di dalam menghadapi karya sastra, yang paling pokok yang harus diperhatikan adalah isinya yang terdiri dari pemikiran, falsafah, dan nilai-nilai. Di samping itu diperhatikan pula tujuan dan pesan-pesan penulis.
B. Aspek didaktis mendapat kajian secara kritis. Hal ini dapat dilihat melalui kajian perwatakan peran tokoh-tokoh cerita. C. Pembahasan aspek moral hendaknya dibedakan dengan pembahasan moral yang berada dalam buku teks di sekolah. Bagaimanapun, masalah moral ini menjadi titik perhatian utama, namun aspek sastraannya jangan terlalu dikorbankan. Karya sastra yang dihadapi mesti tetap dipandang karya sastra. Bila tidak demikian, bisa menjadi pemakaian pendekatan moral ini menjadi kaku. Di samping itu harus dipahami bahwa moral yang diperhatikan di dalam karya sastra tidak semata-mata seginya putih saja, tetapi sekaligus diperhatikan segi hitamnya sebagai perbandingan. Justru dialektika ini merupakan kekasan karya sastra. D. Pendekatan moral diperhatikan pula, masalah kesan dan resepsi pembaca, karena yang menentukan berfaedahnya atau tidak berfaedahnya sebuah karya sastra tergantung pada kesan dan persepsi pembaca. Bisa saja sebuah karya sastra membawa misi yang benar ditinjau dari segi konsep moralitas, namun tidak banyak gunanya bila pembaca tidak mampu menangkap dan memahami misi tersebut. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis bertolak dari asumsi bahwa sastra merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problem kehidupan yang mengarang sendiri ikut berada di dalamnya. Berdasarkan konsepsi dan kriteria yang digambarkan di atas, maka dalam pemanfaatan pendekatan sosiologis dalam penelitian sastra, sebaiknya diperhatikan metode atau langkah kerja sebagai berikut. A. Pembicaraan yang paling dulu dilakukan adalah mengenai sosok pengarang, segi sosial yang ada di dalam karya, segi pembaca atau khalayak pendukung pembicaraan setelah membicarakan pengarang. Pengarang dibicarakan terlebih dahulu disebabkan adanya anggapan bahwa pengarang merupakan kunci penentu tentang apa dan bagaimana aspek sosial budaya dimanfaatkan dipengarangkan pula. Tentukan besar kecilnya peluang masyarakat untuk menerima dan menolak sebuah karya sastra yang diciptakannya. Dengan mengetahui latar belakang kehidupan pengarang akan lebih mudah dilakukan kajian aspek lain. B. Hal penting yang dibahas tentang pengarang adalah tentang falsafah yang dianutnya, ideologi politik, status sosial, pendidikannya, sosialisasinya, dan kehidupan keagamaannya. Semuanya ini sangat menentukan fisik pengarang dan pola perjuangannya, yang akhirnya tercurah ke dalam karya yang ditulisnya. C. Telah aspek intrinsik karya sastra dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, serta misi sastra dalam meningkatkan taraf kehidupan. Tema harus dilihat dalam kepentingan masyarakat. Banyak yang makin besar manfaatnya terhadap masyarakat, banyak makin tinggi nilai memberikan kepada karya tersebut. Bukan watak yang memperjuangkan kepentingan pribadi atau watak yang terombang-ambing dalam dunia percintaan. Bahasa yang paling mendapat penghargaan adalah bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan bahasa yang amat dikenal oleh masyarakat. Resepsi, kesan, dan sambutan masyarakat terhadap karya sastra juga perlu dianalisis. Karya sastra yang dinilai baik adalah karya sastra yang secara langsung atau tidak digunakan masyarakat sebagai pegangan. Sungguh unsur moral dan didaktik sangat dipentingkan. Tidak berarti masalah keindahan karya sastra tidak diperhatikan. D. Di samping kesan pembaca atau sambutan pembaca dapat kajian, juga dikaji dan diperhatikan masalah pengaruh karya sastra tersebut bagi pembaca dan juga bagi penulis mengenai apa efek positif yang mereka terima. Hal lain yang harus mendapatkan penilaian dan kajian adalah tata nilai, etika, budaya, filsafat yang ada dalam karya sastra. Penilaian mengenai ini dilakukan sambil menilai aspek indoktrinasi, dogma, didaktik, dan proses sosial yang mendapat di dalamnya. 3. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu saja membahas peristiwa kehidupan manusia. Manusia senantiasa memperlihatkan perilaku yang beragam. Bila ingin melihat dan mengenal manusia lebih dalam dan lebih jauh di permukaan
psikologi. Lebih-lebih dari zaman kemajuan berteknologi seperti sekarang ini, manusia mengalami konflik kejiwaan yang bermula dari sikap kejiwaan tertentu, serta bermuara pula ke permasalahan kejiwaan. Penjelajahan ke dalam batin atau kejiwaan untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk manusia yang unik ini merupakan suatu yang merangsang. Banyak penulis yang berusaha mendalami masalah psikologi untuk sering dengan itu banyak menelaah atau peneliti sastra yang mencoba memahami karya sastra dengan bantuan psikologi. Memang banyak hal dalam kehidupan umat manusia dapat diulang ke teori-teori psikologis karena didorong oleh cara berpikir semacam itulah muncul pendekatan psikologi dalam telaah atau penelitian sastra. Beberapa tokoh psikologi terkemuka seperti Jung, Adler, Freud, dan Brill memberikan inspirasi yang banyak tentang pemecahan misteri tingkah laku manusia melalui teori-teori psikologi. Tetapi di antara mereka, Freud lah yang secara langsung berbicara tentang proses penciptaan seni sebagai akibat tekanan dan timbunan masalah di alam bawah sadar yang kemudian disublimasi ke dalam bentuk penciptaan karya seni. Psikologi yang dikembangkan oleh Freud ini dinamakan psikologi analisis. Oleh sebab itu, teori psikologi analisis ini yang banyak diterapkan di dalam pendekatan psikologi. Freud dengan teori psikoanalisisnya menggambarkan bahwa pengarang di dalam pencipta diserang oleh penyakit jiwa yang dinamakan neurosis, bahkan kadang-kadang sampai ke tahap psikosis, seperti sakit syaraf dan mental yang membuatnya berada dalam kondisi sangat tertekan. Tidak diartikan dalam kondisi gila, berkeluh kesah akibat ide dan gagasan yang menggelora yang menghendaki agar disublimasikan atau disalurkan ke dalam bentuk penciptanya karya sastra. Berikut ini akan digambarkan metode atau langkah kerja pendekatan psikologis menurut Semi. Yang pertama, ada pendekatan psikologis menekankan analisis terhadap keseluruhan karya sastra, baik segi intrinsik maupun segi ekstrinsik. Namun, tekanan diberikan kepada segi intrinsik. Dari segi intrinsik yang ditentukan adalah penokohan atau perwatakan. B. Segi ekstrinsik yang dipentingkan untuk dibahas adalah mengenali pengarang yang menyangkut masalah kejiwaannya, cita-cita, aspirasi, keinginan, falsafah hidup, obsesi, dan lain-lain. Dalam hubungan ini perlu dilacaki riwayat hidup pengarang dari kecil karena adanya anggapan bahwa peristiwa kejiwaannya dan pengalaman masa kecil akan mempengaruhi kehidupan, tindakan, dan cara berpikir yang bersangkutan pada masa dewasa. Dengan memahami segi kejiwaan atau pengarang akan sangat membantu dalam memahami perilaku dan perawatan tokoh-tokoh cerita yang ditulisnya. Apa yang ditulis pengarang jelas merupakan tumpukan pengalaman kejiwaan pengarang. Dengan demikian, akan menjadi mudah pula menalarkan segi-segi lain yang ada kaitannya dengan perilaku dan perwatakan tokoh cerita. C. Di samping menganalisis penokohan dan perwatakan, dilakukan pula analisis yang lebih tajam tentang tema utama karya sastra, karena pada masalah perwatakan dan tema ini pula pendekatan psikologis ini sangat tepat diterapkan, sedangkan aspek lain lebih cocok digunakan pendekatan lain. D. Di dalam analisis perwatakan harus dicari nalar perilaku tokoh. Apakah perilaku tersebut dapat diterima tinjauan dari psikologi? Juga harus dijelaskan motif dan niat yang mengandung tindakan tersebut. Kalau ada perilaku tokoh yang berubah tajam, misalnya sebelum brutal kemudian menjadi kalem, maka peneliti atau penelaah mesti menalarkannya dengan mencari data-data yang diperkirakan dapat menentukan tindakan tersebut, dan begitu berarti peneliti di mana secara jeli mengikuti langkah-langkah tokoh dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Proses penciptaan merupakan hal lain yang harus dapat perhatian. Harus diketahui motif penciptaan. Harus dilihat apakah pencipta disebabkan endapan pengalaman batin atau ada pengalaman atau keinginan-keinginan yang tidak dipenuhi, segera melepas kekecewaan itu dengan menulis. Bisa terjadi seorang penulis yang mempunyai visi kecil dan lemah akan melampiaskan kekurangan itu dengan mensublimasikannya dengan jalan ciptaan tokoh yang kekar dan gagah perkasa. F. Konflik serta kaitannya dengan perwatakan dan alur cerita harus pula mendapat kajian. Bahkan perlu dijelaskan perwatakan yang dihinggapi ke segala penyakit neurosis, psikolosis, dan halusinasi. Dalam menganalisis konflik harus dilihat apakah konflik itu terjadi dalam diri tokoh atau konflik
dengan tokoh lain atau situasi yang berada di luar dirinya. G. Analisis dapat diteruskan kepada analisis pengaruh karya sastra terhadap pembaca. Pengaruh yang mesti dapat perhatian adalah pengaruh yang menimbulkan kesan yang mendalam, yang menghujam sanubari, yang akhirnya berdampak didaktis bagi dirinya. Dalam hal ini, amanat disadari bahwa sulit sekali menganalisis kesan pembaca karena wujudnya amat abstrak.